Halo kakak, Halo bang, ada onde-onde kah? sorry bang, gelap. Gelap. Katolik Protestan. Ateis. Wih, mati mija. Bang, ini ada pertanyaan satu ini bang. Satu saja pertanyaan. Iya gimana? Allah kan maha kuasa bang. Dia sudah tahu dia akan menciptakan segala sesuatu dan konsekuensinya pokoknya apa yang terjadi di kemudian dia pastikan sudah tahu bang. Iya. Terus? Berarti kalau dia sudah tahu, terus kalau Allah menciptakan segala sesuatunya, terus dia tahu ada yang masuk di surga, ada yang masuk neraka. Berarti ini seakan-akan kayak cuman skenario saja begitu bang. Maksudnya? Maksudnya kayak Allah kan sudah tahu ini yang manusia ada yang nanti masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah, terus, kenapa harus dia ciptakan lagi? Itu berarti seakan-akan cuma kayak skenario begitu. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa begitu bang? Iya kan Allah kan sudah tahu. Terus Kenapa harus diciptakan lagi? Loh, maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu bang? Maksudnya begini bang, saya ulang ya bang. Allah kan maha pengasih, maha penyayang, ya kan? Iya. Dia sudah tahu nanti di kemudiannya nanti manusia ini ada yang masuk neraka, ada juga yang masuk surga nanti. Iya, terus? Nah, terus dia sudah tahu, pokoknya semuanya dia sudah tahu lah. Iya. Lantas hikmah dari penciptaan itu apa bang? Itu maksudnya. Jadi pertanyaannya apa? Ya itu pertanyaannya, hikmahnya apa? Loh, saya belum mendengar pertanyaan. Pertanyaannya hikmah dari penciptaannya manusia itu apa bang? Maksudnya pertanyaan yang hikmah bagaimana? Bagaimana saya mau jelaskannya bang? Nah, coba. Allah ini kan sudah tahu nanti ke depannya nanti, maksudnya semuanya Allah sudah tahu ke depannya nanti manusia ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka. Nah, terus kenapa harus diciptakan lagi? Sedangkan itu kan seakan-akan kayak cuman skenario begitu bang. Siapa yang diciptakan? Manusia itu. Untuk apa bang? Untuk apa diciptakan? Iya. Siapa? Kita manusia. Yang ciptakan kan Tuhan yang ciptakan. Iya, maksudnya ini kan cuma itu kayak skenario begitu saja bang. Siapa yang skenario? Kita sebagai jalan skenario nya bang. Maksudnya gimana itu? Masa abang gak ngerti bang? Loh, abang jelaskan apa? Gimana sih mau mengerti? Saya kan bilang, Allah sudah tahu semuanya Allah sudah tahu kejadiannya. Kenapa harus diciptakan lagi? Hikmah dari penciptaan itu apa bang? Yang diciptakan di sini siapa? Ya kita manusia, saya butuh penjelasannya, cuma itu saja. Yang menciptakan Tuhan? Iya. Nah, terus kenapa Tuhan menciptakan kalau dia sudah tahu? Maksudnya Tuhan kan sudah tahu kita ini nanti ada yang ingkar, ada juga yang ikut sama dia. Terus kenapa dia harus menciptakannya lagi? Selamat malam. Terus siapa yang menciptakannya? Kenapa kita diciptakan begitu? Nah, itulah yang kutanya. Kalau dia sudah tahu kan, terus kenapa dia menciptakan? Berarti kita kayak korban bang. Kenapa kita jadi korban? Iya kan kita kan cuma menjalani hidup kan bang. Kita menjalani kan. Terus? Nah terus Allah kan sudah tahu kita nanti ada nanti yang sesat, ada juga yang tidak ikut sama ajarannya. Allah tahu itu. Kenapa Allah harus menciptakan kita begitu? Nah, terus untuk apa kita diciptakan?
Ya saya kan tanya bang. Oh, abang tanya ke saya. Iya. Oh, bilang dari tadi. Gue pikir abang ini mau menjelaskan. Makanya gue, mana penjelasannya? Terus apa pertanyaannya? Silakan. Pertanyaannya, abang nyimak lah, abang nyimak. Iya, iya, Pertanyaannya, iya. Allah kan sudah tahu Iya. kita manusia ini nanti ada yang berbuat ingkar, ya kan? Iya. Nah, terus hikmah dari penciptaan kita ini apa? Kita Ya, kita manusia. yang ciptakan. Ya, kan Allah kan sudah menciptakan kita ini. Oh. Nah, dia kan sudah tahu ada kita nanti ada yang ingkar. Kenapa harus diciptakan lagi? Terus pertanyaannya apa? Kenapa muter-muter bagi pertanyaannya itu? Yang mana? Aku belum dengar pertanyaan. Gimana? Kita diciptakan oleh Tuhan. Hikmahnya Iya. kita diciptakan. Terus Begini bang, skenario-nya. begini bang. Gimana? Ibaratnya begini. Tuh nggak usah pakai ibarat lah. Allah kan sudah tahu ini kan kita dia menciptakan manusia ini dia sudah tahu nih. Betul. Terus di kemudian hari Allah juga tahu manusia ada nanti yang akan ingkar sama dia. Oke. Oh, saya sudah nangkap. Udah nangkap. Ya. Terus sudah nangkap. Pokoknya saya sudah tangkap. Dengarkan baik-baik. Oke? ya Seorang sutradara yang membuat film, dia sudah tahu endingnya, betul? betul. Kalau begitu nggak usah diputar di bioskop, ya. Kan udah ditahu endingnya sama sutradara kan? Ngapain diputar lagi filmnya? Simpan aja di lemari. Benar nggak? Iya berarti kita seakan-akan nanti kalau kita Bunda Rahma, saya belum menjelaskan diturunkan. Jadi, aduh, bagaimana saya menjelaskan? Sudah ada orangnya. Saya cuma memancing emosinya supaya narasi saya nanti masuk. Ternyata dibabat juga sama Bunda Rahma. Bunda Rahma yang emosi kayaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ending dari setiap kehidupan manusia. Kita belum menjalani, Allah sudah tahu ini neraka, ini di surga. Pertanyaannya tadi, kenapa Tuhan biarkan kalau perlu tidak usah diciptakan? Bukan begitu. Dia masuk neraka bukan karena ditetapkan ke neraka. Dia masuk surga bukan karena ditetapkan masuk neraka. Tapi Al-Quran mengatakan, farikan hada, wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia, sekelompok manusia sudah pantaslah mereka mendapat petunjuk. Dan sebagian lagi sudah pantas sesat. Siapa mereka yang pantas mendapat petunjuk, pantas masuk surga? Mereka yang menggunakan akal. Siapa yang tidak pantas masuk surga, yaitu yang sesat, yang tidak menggunakan akal. Kenapa bisa demikian? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah dikasihkan. Ini loh yang benar itu, Yesus itu cuma utusan, jangan kau tuhankan. Yang benar itu cukup kau imani dia sebagai rasul yang datang kepada Bani Israel. Kalau kau imani dia sebagai rasul, kau akan hidup kekal. Tapi kalau kau imani dia sebagai Tuhan, kau akan mati kekal. Ada enggak petunjuknya? Ada. Di mana itu? Di Bible. Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Kan jelas tuh. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Kecuali Allah menetapkan si A neraka, si B surga. Tapi Allah menyembunyikan aturan mainnya. Membiarkan kita hidup ala kadarnya. Tapi kan tidak. Tuhan menurunkan kemudian ketetapan-ketetapan. Pada zamannya Nabi Musa Torah. Pada zamannya Nabi Isa Injil. Pada zamannya Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk itu surga. Dan surganya seseorang sudah diketahui oleh Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada detik, menit, ruang waktu. Enggak ada. Begitu juga siapa yang masuk neraka Allah sudah tahu. Nah setelah ditelisik siapa yang masuk surga? Oh ternyata dalam hidupnya mereka menjalankan aturan main. Setelah ditelisik siapa yang masuk neraka? Oh ternyata ketika dia hidupnya dia menyembah anak orang. Maka dikatakan pantaslah mereka mendapat petunjuk. Dan pantas juga mereka menjadi sesat. Itu pilihan. Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Bukan berarti Allah menciptakan manusia, oh ini si Fulan, kau sudah kutetapkan ya, kau kutetapkan, pokoknya kutetapkan kau masuk neraka. Oh enggak bisa begitu.
Tuhan tidak begitu. Tapi Tuhan tahu ini si Bokir mati neraka. Ini Bom-Bom neraka. Ini Edis neraka. Allah sudah tahu. Kenapa bisa? Ya karena bagi Tuhan tidak ada waktu. Tidak sama seperti makhluk. Begitu saudaraku. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sesederhana itu. Ya, silakan. Ada lagi? Saudara Liza. Liza, halo selamat malam. Malam bang. Oke, dari mana bang? Katolik, Protestan? Inilah bang mau dicari ini. Bisa abang syaratkan saya bang? Hah? Kita diskusi dulu bang, dari mana, agama mana sebelumnya? Aku nggak tahu soal agama bang. Aku Jadi, mau syahadat bang. Gimana? Apa alasannya mau syahadat? Biar mendapat hidayah bang. Hidayah itu didapatkan dengan cara belajar bang. Belajar dulu, jangan asal masuk. Bukan. Karena di Islam itu berat. Tidak seperti di agama lain. Oh, nggak boleh kayak abang bang Arum itu ya, nggak boleh abang. Aram dengan saya berdebat dulu. Setelah dia kalah debat, baru dia katakan dirinya mengalah, menyerah. Tahu-taunya dia bukan pendeta, ngaku-ngaku pendeta gitu loh. Oh, Mau ngaku pendeta juga, mau? Abang mau ngaku pendeta juga? nggak mau mualaf bang. Kalau mau mualaf itu harus berakal sehat dulu. Arom itu kan tadinya Islam, kemudian dia murtad gara-gara pacaran sama orang Kristen, sudah berapa kali masuk gereja, sudah pindah agama, sudah mengaku Yesus Tuhan. Nah, sebelum dia dibaptis, dia tonton saya berdebat, dia penasaran apakah dia sudah benar dengan milih murtad atau gimana, berdebatlah kami. Oh, Setelah datang dia mengaku pendeta, lulusan S2, gajinya 16 juta kata dia gitu per bulan. Setelah berdebat, iya banggalah kita kan, kita mengalahkan pendeta kan gitu. Rupa-rupanya bukan pendeta, cuman murtadin biasa. Setelah diselidiki bukan pendeta ternyata. jadi kapan bisa aku dimalapkan bang? Yesus bagi Anda itu apa? Nggak tahu aku bang. Begitulah kalau muridnya Paulus bicara. Tidak ada yang tidak dusta dari mulutnya. Bahkan pantatnya pun berdusta. Pengikut Paulus begitu. 1 Filipi 18. Boleh berdusta dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Siap. Salam dari Aceh, Bangku. Masya Allah. Ya, makasih. Masya Allah, luar biasa abang ini. Halo saudara Hizkia. Halo. Saudara Hizkia. Mau kemana? Kenapa lari? Tiang listrik. Halo, selamat malam. Halo. Gak malu ya mereka seorang murtadin. Murtadin itu kan Kristen tuh. Datang ke kita ngaku pendeta, harusnya mereka malu, tapi mereka malah bangga gitu. Saya nggak habis pikir orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bang? Aku mohon bagi-bagi penonton yang ada di bawah, kalau kita memang Muslim, nggak usah dulu kita minta naik-naik. Ini kan
Betul itu bang. Udah turun abang ini. Udah turun abang, belum selesai. Maksudnya abang tadi itu saya teruskan. Yang muslim nggak usah minta naik. Halo bang. Halo juga. Aduh, kenapa saya diturunkan tadi bang? Dari mana ini? Yang mana? Makasih. Tadi. Yasmin. Yang mana? Yang mana kak? Jadi gitu bang. Saya belum puas tadi pertanyaannya tadi bang. Ya coba apa pertanyaannya? Yang tadi saya tanyakan tadi tuh bang. Yang mana? Atau mau saya ulangi lagi? Boleh. Iya, oke lah. Sekarang kita manusia kan ada tadi yang saya baca typing ada yang bilang hidup itu kan pilihan bang. Jadi yang membuat apa? Tadi kan abang juga jelaskan juga. Jadi yang tetapkan masuk neraka itu kan bukan Tuhan tapi saya sendiri bang. Betul. Ya kan bang? Benar. Ya. Jadi kita kembali lagi bang. Iya oke, taruhlah saya berbuat ingkar terus saya masuk neraka bang. Tapi sebelum itu kan Tuhan sudah tahu saya akan begitu bang. Saya akan berbuat ingkar itu pasti kan Tuhan sudah tahu saya akan berbuat ingkar bang. Iya. Ya. Terus kenapa harus diciptakan lagi bang? Sedangkan Tuhan sudah tahu bahwa saya akan ingkar. Ada nggak yang bisa mengatur Tuhan? Ya itu memang nggak ada. Tapi berarti kita ini korban dong bang. Kita korban. Jadi gini abangku. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Tetapi kita lah wahum yus'alun. Kita lah yang ditanya. Kita ini untuk sekedar diskusi dengan Allah sebelum kita dicipta. Ya Rabb, ciptakan aku menjadi seorang laki-laki ya. Atau seorang perempuan lahir dari seorang rahim. Itu enggak ada hak. Kita seketika itu Allah ciptakan kita udah selesai. Tugas kita tunduk. Kita ingin kemudian bertanya kepada yang menciptakan. Kenapa kau menciptakan? Bukannya kita harus bersyukur toh. Dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kehidupan, punya anak, punya istri, punya keluarga, punya kehidupan. Coba Anda lihat monyet kerah. Betapa rindunya dia ingin menjadi Anda. Andaikan monyet masuk ke posisi Anda masuk ke posisi monyet. Hiduplah seperti monyet. Tapi andai saja monyet itu bisa jadi Anda, maka kemungkinan monyet itu akan menjadi taat menyembah kepada yang telah memberikan 2 biji mata kepadanya. Anda sibuk mencari kenapa Anda nggak menyibukkan diri Anda untuk berterima kasih kepada Dia yang telah memberikan kehidupan yang begitu sempurna. Malah justru memperbodoh diri. Kalau kau sudah tahu saya ke neraka, kenapa kau ciptakan aku? Kalau aku jadi Tuhan langsung ku tampar ketepak. Bodoh bahlul. Aku justru sayang samamu. Aku ciptakan engkau dan aku siapkan tempatmu kembali yaitu surga. Dengan pola sederhana, cukup kau tunduk kepada aku, ikuti, ku kasih kau surga. Kenapa kau memperbodoh diri? Andaikan saja aku suruh kau dengan beban berat tanpa aku berikan fasilitas, aku berikan kepadamu untuk kau sujud. Bentuk badanmu bisa sujud kan? Kenapa sapi tidak aku perintahkan sujud? Kenapa dia nggak bisa ruku? Karena sapi bodinya, bentuk badannya memang kuperuntukkan bukan untuk melakukan sujud. Tidak seperti kamu. Maka kaulah yang bersyukur. Punya mata, punya kemampuan berkarya. Kau bisa menikmati hidup. Malam pengantin kuciptakan kau perempuan. Anak-anakmu aku berikan lagi dengan kasih sayang. Kurang apa lagi saya? Sekedar hanya untuk sujud kepadaku kau nggak mau. Malah protes. Aku tidak semena-mena memasukkanmu ke neraka. Enggak. Aku kasih kau akal, aku kasih kau kesempatan untuk mencari aku, temukan aku. Habis itu sembah aku, sederhana kan? Emang kau kurang ganteng apa, kurang tampan apa? Apakah kamu kurang kegagahan ketika kau sujud kepadaku? Masa matamu yang 2 itu sekedar aku hanya minta kau sujud kau tidak mau? Ya sudahlah aku cabutlah 1.
Aku cabutlah satu itu kalau gitu. Oh jangan Tuhan, ya sudah kau tunduk ikut berserah diri kepadaku. Aku siapkan surga. Mau enggak? Enggak mau Tuhan. Terus apa mau? Hilangkan aku. Itu maumu, aku enggak mau. Aku hilangkan kau nanti, tapi tunggu aja di neraka. Aku yang berkuasa, aku Tuhan, bukan kau yang Tuhan. Aku cuma minta kau kok sujud padaku susah kali. Sementara kau melawan sakit gigi aja kau tak sanggup. Melawan rasa ngantukmu aja kau tak sanggup. Bahkan menahan mu saja kau nggak bisa. Terus kau melawan aku, tuyul. Kau mau melawan aku. Cuman ciptaan yang hina yang kubuat dari tetes air sperma mau melawan aku. Oh tunggu kau ya. Tunggu kau. Nah itulah makanya Tuhan itu tetap penyayang. Bukan karena Tuhannya Kristen itu tidak benar maka dia dibuat miskin. Orang Kristen dibuat sakit. Orang Hindu dibuat lumpuh dan seterusnya. Lalu yang benar Tuhannya itulah yang sehat, yang kaya. Bukan. Tuhan memberikan segala-galanya. Mau dia disembah, mau tidak disembah. Silakan nikmati. Apa yang aku berikan, fasilitas yang aku berikan. Silakan kau nikmati. Matamu kau tidak beli, bukan kau bikin sendiri. Tanganmu bukan kau beli, bukan kau bikin sendiri. Aku yang kasih. Tapi kau tidak pernah ingat sama aku. Malah kau sibuk. Kenapa Tuhan itu? Kenapa Tuhan itu? Kau siapa rupanya? Kau yang berkuasa atau aku sebenarnya? Kau lah jadi Tuhan kalau kau bisa. Boro-boro jadi Tuhan. Kau melawan rasa, kau melawan ngantukmu aja kau tak sanggup mau jadi Tuhan kau. Jadi apa yang harus aku perlu? Tunduklah, berserah diri, lembutkan hatimu. Sujudlah kepada aku sayang kamu kok. Aku siapkan surga, aku berikan segala apa yang kau butuhkan. Fasilitas yang ada, aku berikan samamu. Kan aku tidak membebanimu. Bahkan aku mengatakan apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah kutorehkan melalui kitabku, melalui nabiku. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Toh di bumi tidak ada aturan. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau makan babi. Enggak kok. Wahai orang-orang munafik, enggak kok. Saya kasih aturan, enggak. Wahai orang-orang munafik, dirikanlah salat, bayar zakat. Enggak. Orang-orang kafir mah bebas. Aku tidak ada aturan sama mereka. Tapi yang tunduk kepada aturanku disebut beriman. Mereka lah yang berhak mendapatkan surgaku. Tapi kalau kau mau hidup ala binatang, la ikrah fiddin. Tak ada paksaan, silakan aja kau hidup. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena aku tahu hambaku yang bernama manusia, ada yang kemudian berpotensi menjadi jahat, ada juga yang berpotensi menjadi takwa, takut kepada aku. Nah sekarang Anda posisinya di mana? Oh saya nggak mau. Siapa suruh dia ciptakan? Oh tunggu kau ya. Tunggu kau. Sedikit lagi ku buat matamu katarak, mampus kau. Sedikit lagi ku buat kau kena asam lambung, asam urat, mampus kau. Kau melawan sama aku. Aku yang menciptakanmu. Biji matamu itu emang nenekmu yang buat. Aku yang membuat. Sekarang kau malah melawan sama aku. Oke, tunggu. Kita saksikan nanti siapa yang hebat, kau atau aku. Ah, gitulah. Jadi kita ini dicipta oleh Allah untuk beribadah. Kita sudah dicipta begini sempurna, coba. Kuasa apalagi, kurang kuasa apalagi Tuhan itu sama kita. Kita tidur nyenyak, ngorok. Jantung berdetak sendiri, tepak. Darah mengalir sendiri, ginjal bekerja sendiri, hati bekerja sendiri, paru-paru memompa sendiri. Bukan kita yang memproduksi, bukan kita yang mengatur itu jantung, bukan kita yang menjaga paru-paru. Siapa? Yang pemiliknya. Bukan kita yang menahan kemudian laju gigi bertumbuh. Coba, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menjaga gigi ini supaya nggak bertumbuh, bagaimana panjangnya gigi sekarang? Bagaimana saya mau ngomong? Gigiku udah sampai di lantai. Siapa yang menjaganya? Aku sendiri. Enggak, ini kuku semakin panjang. Nutrisi masuk, gigi tidak memanjang, cuman kuku. Bayangkan kalau gigi memanjang, bulu mata memanjang, gimana mau berkedip? Tiap hari harus gunting bulu mata. Paru-paru kita ini, lidah tidak tumbuh seperti tumbuhnya kuku. Bagaimana kalau lidah kemudian tumbuh seperti rambut? Nah, diam-diam kita cakap, diam-diam. Pas begitu bersin, lidah menjalar 1 meter ke depan. Kayak mana itu? Siapa yang menjaga pertumbuhannya supaya tidak bertumbuh seperti rambut lidah itu? Kita. Bukan. Kita cuma modal pakai doang.
Tuhan yang kasih itu semua. Ini tulang rusuk. Dari kecil yang bertumbuh itu adalah tulang paha, tulang betis sehingga kita meninggi. Tulang rusuk siapa yang menahan sampai dia hanya sebatas ini saja? Coba kalau dia bertumbuh sama seperti rambut, maka dia tulang rusuk ini sudah melilit badan kita ini seperti terali, seperti per. Siapa yang menahan kita? Bukan orang tua, bukan juga. Aku, kata Allah, aku yang menjagamu. Aku yang mengatur itu semua. Aku susun kemudian tubuhmu, aku susun darahmu, nadimu, semuanya. Bahkan kau tidak tahu, kau hanya make. Pernah kau lihat lubang pantatmu? Enggak. Kau pernah lihat lubang kupingmu? Enggak. Tapi kau sombong sama aku. Sekedar melihat batok kepalamu belakang saja? Enggak. Itu yang kau pakai tidur kan? Iya. Kau tahu rohmu? Enggak. Padahal sejak kau lahir sampai kau mati, rohmu itu adalah kamu sendiri. Rohmu itu adalah kamu. Kau pernah lihat dirimu? Enggak. Tapi ada rohmu? Ada. Kau tahu seperti bentuknya apa? Enggak. Kau pernah melihatnya? Enggak. Tapi kau masih sombong sama aku. Hah? Kucungkil juga matamu, kata Tuhan. Rohmu yang dimana kau pergi, dia menyertaimu. Bahkan kau mencari aku, bertanya-tanya tentang aku, menyesali tentang aku ciptakan kau juga pakai rohmu. Tapi kau nggak tahu roh itu yang mana. Kau perlihatkan begini, itu tanganmu. Kau perlihatkan begini, itu kakimu. Begini, itu kepalamu. Begini, itu matamu. Itu hidungmu. Terus kamu yang mana? Kau sudah tahu dirimu yang mana? Nggak tahu. Terus kenapa kau membangkang sama aku? Orang-orang lain bisa sujud kok. 5 kali sehari orang sanggup kok. Masa kau tidak bisa? Oh, daripada kau hidup sempurna tapi tidak sujud padaku, mending aku buatkan kau bisul di lubang pantatmu sebesar kelapa. Tunggu kau, kubuatkan. Gampang itu. Gampang. Kubuat benjolan di jantungmu. Kencil sekali. Kubuat telingamu kemudian bengkak. Di dalamnya ada tumbuh benda seperti kemiri mengeras. Tunggu aja. Kau jagoan di depanku. Nah, itulah kata Tuhan. Jadi kata Al-Quran, la yus'al. Manusia itu tidak punya hak bertanya. Kenapa Allah? Kenapa Allah? Kenapa? Enggak ada hak lo. Akulah yang punya hak untuk bertanya samamu. Kau gunakan apa semua kenikmatan yang aku telah berikan kepadamu? Usiamu kau pakai untuk apa? Otakmu itu kusimpan di dekat matamu, dekat hidungmu, kau pakai apa? Malah kau pakai sombong. Oh, tunggu kau. Sekuat apapun kau mencerca aku, mengutuk aku kirim detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, sampai kau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau ketemu dengan malaikatku di alam, di bawah tanah, baru kau tahu diri. Oh Tuhan, kembalikan aku ke bumi. Aku akan sujud. Terlambat kau, dongok, terlambat. Dulu kau ketemu Bang Suma, ketemu apologet Islam, ketemu dengan para ulama. Kemana telingamu kau simpan? Kemana kupingmu kau taruh? Kemana hatimu? Sekarang kau nggak bisa. Kau di situ menunggu sampai kau masuk dalam neraka. Itu bang, makanya kita kasih akal supaya kita itu berkesinambungan dengan Tuhan kita. Karena ada dua yang dititipkan Tuhan kepada kita manusia untuk kita connect dengan Tuhan. Apa itu? Pertama adalah akal, kedua adalah ruh. Dua serpihan cahaya inilah yang Tuhan titipkan kepada diri kita. Kalau kita mengenal dua ini, maka kita akan sampai kepada Tuhan. Begitu Pak Eko. Kok kamu lagi di pohon? Mana sih bang? Oke bang. Orang lagi serius kok lagi panjat nih. Gimana lagi? Oke bang, terima kasih bang. Oke. Cukup? Cukup, itu yang saya tanyakan. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Utang saya sudah terbayar. Oke? Besok naik lagi bang, sini bang. Insya syahadat. Masya Allah. Oke bang. Oke. Sip, makasih. Oke, saudara-saudaraku non muslim, silakan naik. Aku masih kuat di sini, silakan. Paulus Wilkan unggul. Oke, saudara Paulus, kau itu Rasul? Terdengar suara. Semangat malam. Selamat malam. Ya, dari mana bang?
Dari tadi. Dari tadi? Dari Jogja, iya. Oh. Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Silakan. Katolik, itu yang Protestan? di atas. Kristen. Oke, sip. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Buka kamera supaya wow. Tidak bisa buka kamera ternyata. Saudara Tris. Saudara Tris. Ya, gimana, Bang? Gak bisa buka kamera ya? Nggak bisa. Yang Gimana? apa, tulisan Maryam 31 vs Galatia 3:13 itu maksudnya gimana tuh, Bang? Yang di atasnya Abang itu. Iya. Maryam 31. Maryam 31 itu menjelaskan waja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi di dalam Al-Quran Nabi Isa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad dengan ajaran yang memuliakan Nabi Isa. Maksudnya Nabi Isa itu diberkati Tuhan dimanapun beliau berada. Mau di bumi, mau di langit, Nabi Isa senantiasa diberkati. Nah, sekaitan dengan nubuatan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10 sampai 15 bahwa aku memang harus pergi ke langit. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Setelah aku terangkat akan datang roh kebenaran, di mana roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Nah, di Islamlah tempatnya Nabi Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen itu dimuliakan. Sedangkan kalau di Kristen Yesus tidak dimuliakan, ditampar, diseret, diludahin, ya, ditonjok mukanya, di depan umum lagi diperbuat seperti itu. Pakaiannya dibagi-bagikan, tinggal sempak aja, lalu digantung, habis itu ditombak, lalu dibunuh dan dikutuk pula tuh di situ. Betapa hinanya beliau. Berarti roh kebenaran itu bekerja di kami di Islam, tidak bekerja di Kristen. Karena ketika roh kebenaran itu datang, dia memuliakan aku. Nah, tempat dimuliakan hanya ada di Quran. Kalau di Bible, Yesus itu malah dihinakan, dikutuklah, ditamparlah, diseret, ditonjok. Itu penghinaan terhadap Yesus. Nah, maka muncul pertanyaan, siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Begitu abangku. Tak bisa buka kamera beliau ini teman-teman. Belum cukup ininya, gimana dong? Saya kembalikan ke moderator. Silakan saudara. Baik, yang saya tahu sebagai seorang Kristen itu ketika kita menjadi katakanlah sosok Yesus atau sosok yang bisa, kalau dalam teman-teman Muslim itu menyampaikan ketika menyampaikan suatu kebenaran, bahkan Isa sendiri atau Yesus sendiri di Injil itu kan disampaikan bahwa aku pun datang ke tempatku atau di tempat tinggalku pun aku ditolak gitu. Jadi memang ketika ada sesuatu yang benar dan orang-orang itu melihat bahwa kebenaran itu ternyata sikap hidup kita itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus pada saat itu, makanya mereka menolak. Karena kan pada saat itu, terutama kalau di Galatia 3:13 itu kan disampaikan bahwa Kristus itu kan menggantikan kita sebagai istilahnya korban, sebagai korban terhadap hukum Musa atau hukum Taurat itu, di mana kalau hukum Musa atau hukum Taurat tidak dilakukan secara penuh, itu kan dianggap berdosa dan hukumannya adalah hukuman mati atau diasingkan kayak gitu. Makanya ketika Yesus itu berusaha menunjukkan bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa, dan ketika orang-orang menolak, maka ketika dia tidak bisa secara terang-terangan, Yesus bilang bahwa aku adalah Tuhan, karena ketika dia bilang aku adalah Tuhan, Tuhan yang ada di benak mereka itu adalah Bapa atau Elohim. Nah, makanya Yesus tahu bahwa dia bukan Elohim, dia bukan Bapa, tapi dia
menyampaikan hal-hal bahwa aku itu sama seperti Bapa, bahwa aku ada sebelum Abraham, aku aku ada seperti itu. Makanya ketika para ahli Taurat dan orang Farisi tahu, oh ini semacam penghinaan nih. Orang ini sudah menghina karena dia menyamakan dirinya dia dengan Allah atau dengan Elohim atau Yehova atau Adonai itu. Dia mau dihukum atau saat itu mungkin awalnya kayak mau dirajam, tapi pada akhirnya Yesus itu sampai pada dia harus disalib begitu. Nah, sebenarnya salib ini mungkin sebagai suatu tanda yang hina, tapi dengan salib ini, meskipun itu adalah tanda kehinaan, bahwa salib itu kan biasanya digunakan untuk menghukum orang-orang yang berdosa, tapi dengan cara ini itu bisa menebus kita semua yang tidak bisa, istilahnya tidak bisa menjaga hidup kita supaya tetap baik, supaya tetap mengikuti ajaran Tuhan, supaya kita itu diselamatkan. Seperti itu yang saya ketahui. Iya, terus dari mana Paulus mendapatkan pengetahuan kalau Yesus yang mulia ini itu mati dengan jalan kutuk untuk menebus dosa-dosa orang-orang di luar Yahudi, Katolik, Protestan, Indonesia. Itu gimana? Paulus dapat ilmu dari mana itu? Yesus yang kami percaya pasti. Iya, Yesus Ya, kalau dikatakan mati. yang kami percaya itu di kaitannya dengan Galatia 3 ayat 13 itu, yang pasti Paulus itu ada, kalau untuk tahunnya saya lupa sekitaran tahun berapa, tapi di antara sekitar 40 sampai 50 Masehi. Jadi kurang lebih ya sekitar 10 kurang 5 atau 10 tahunan sejak Yesus wafat. Jadi dia mengenal para rasulnya, dia mengenal orang-orang yang pada saat itu melihat sendiri kesaksian bahwa ada orang bernama Yesus, dia memberitakan kerajaan surga dan dia wafat, disalib, dia bangkit dan dia naik ke surga. Jadi pertama dia tahu secara relasinya dengan orang-orang para rasul dan juga murid-muridnya para rasul, dan juga dia juga dilalui oleh Roh Kudus sendiri semenjak dia ketika dalam perjalanan itu, ketika sebelum namanya jadi Paulus ya, saat masih Saulus, dia diubah sama Tuhan dengan cahaya itu, dan dia akhirnya jadi mati-matian untuk mengajarkan Injil itu. Ya, dari mana ilmunya sehingga dia mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk, Bang? Sedangkan Tuhan itu tidak akan mengutuk orang benar. Yang dikutuk itu orang yang bersalah gitu. Paulus kok bisa dapat ilmu seperti itu dari mana ilmunya? Mungkin melihat kalau di ini ya, berarti Galatia 3:13 ini berarti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah berarti kenapa kok di situ hukum Taurat? Kalau saya melihat sih, pertama dari menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah kutuk hukum Taurat itu ketika orang tidak bisa menjalankan suatu ajaran yang ada di hukum Taurat itu secara penuh, dia akan dihukum, bisa dirajam, dihukum mati atau diasingkan. Nah, kenapa kok dianggapnya itu menjadi kutuk ya, karena dia itu harus melalui jalan penyaliban. Kan kalau bisa dibilang di orang akan tahu ketika orang disalib itu dia pasti berarti secara tidak langsung dengan Yesus disalib itu adalah mati secara dalam tanda kutip terkutuk seperti itu. Tapi sebenarnya bukan Yesusnya yang bersalah, tetapi dia menanggung dosa kita karena kita tidak bisa menjalankan itu hukum Taurat atau hukum Musa pada saat itu.
Karena tidak ada orang yang sempurna, tidak punya dosa yang bisa menahan semua itu. Pasti kita akan dihukum mati karena kita tidak bisa menjalankan hukum Musa atau hukum Taurat itu. Jadi menggantikan kita yang tidak bisa menjalankan secara utuh atau penuh hukum Taurat itu dengan cara mati yang bisa dibilang mengenaskan atau mati secara kutuk itu tadi. Kalau itu sih menurut aku sendiri ya Bang. Ini Paulus pasti diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis perkata per ayat per ayat itu. Roh kebenaran Jadi itu kan, abangku, menurut Yesus, roh kebenaran itu datang memuliakan, bukan datang menghinakan. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran, tapi roh jahat. Bukan, maksudnya yang kalau misalnya dalam konteks yang akan datang setelahku adalah roh kebenaran, maka kalau dikaitkan dengan itu berarti roh ini mengungkapkan secara benar kepada Paulus bahwa matinya Yesus itu dengan mati secara terkutuk. Jadi bukan mengutuki Yesus karena kenapa sih kok dia mati di kayu salib, bukan, tapi ya memang itu faktanya atau faktualnya bahwa ya Yesus itu matinya secara terkutuk karena wafat di salib, bukan misalnya wafat mungkin pada saat itu jatuh dari jurang lah atau gimana, enggak, maksud saya kalau itu yang aku Roh Kudus kalau datang, roh kebenaran kalau datang memuliakan aku. Kenapa ada orang yang disalib dikira Yesus dan dikatakan dia mati dengan jalan kutuk untuk menebus dosa-dosa orang yang jahat. Ini roh kebenarannya kok kerjanya kok kayak gitu nih. Roh kebenaran itu mengajarkan tentang Yesus yang baik. Di mana Yesus itu baik, kan gitu Bang. Yohanes 16. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, roh kebenaran itu datang untuk mengajarkan orang-orang memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran. Roh apa yang suka membenci Yesus, yang ingin membunuh Yesus, yang ingin menghujat Yesus, itu roh mana? Itu kan iblis. Nah, sedangkan kalau Anda memaksakan penyaliban itu sebagai keselamatan, Anda mengatakan bahwa di dalam Torah siapa yang melanggar Torah itu akan dikutuk. Betul. Tapi yang melanggar Torah aja yang kemudian yang dikutuk. Bukan orang yang tidak melanggar Taurat. Kristen mana ada melanggar Taurat? Kristen itu bukan penganut Taurat. Jadi Kristen mau makan babi, mau makan anjing, mau ibadah Sabtu, Minggu, Rabu, Kamis, Senin, Selasa. Enggak ada aturan Tuhan yang datang kepada Kristen. Kenapa Kristen bikin tapi aturan? apa tadi? Bang, yang apa? Tadi Abang bilang, tapi roh kebenaran itu akan apa? Di dalam Yohanes 16, Roh kebenaran. di situ dikatakan, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran. Kenapa? Karena roh yang datang kepada Paulus menghantarkan orang-orang percaya Yesus mati dengan jalan kutuk. Sedangkan pencipta langit dan bumi dalam hal ini Tuhannya Yahudi tidak ada menebus dosa atau menerima persembahan dari makhluknya, utamanya Bani Israel, dengan persembahan darah manusia. Tuhan Elohim enggak mau. Dia maunya darah binatang saja, bukan darah manusia. Bahkan Tuhan akan mengutuk dan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan darah manusia. Itu nggak boleh. Nah, Paulus kemudian kedatangan roh. Roh apa yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus? Dengan mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk karena dosa kita. Masa dosa-dosa pelaku maksiat ditanggung sama orang benar? Tuhan mengatakan aku tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Tidak akan. Orang berdosa kalau mau dibenarkan ya harus bertobat. Begitu Bang. Abang sudah paham dari sana? Udah? Abang sudah paham apa yang saya jelaskan? Saya tadi nggak dengar apa yang dia
Kenapa dimatikan mic-nya ini? Abang sudah dengar apa yang saya katakan barusan? Tadi saya nggak fokus bang, tadi dia mutar-mutar bang. Bukan saya yang tanya tadi bang. Abang yang menjelaskan tadi, aku yang menjelaskan pula, masa enggak Anda tahu? Bukan saya bang tadi yang. Jangan tadi, begitu bang, orang sudah ngantuk-ngantuk ini, abang bertanya, aku jawab. Kenapa sih Bukan ketika saya, Bang. Abang kan tadi yang bertanya, Bukan. Tadi yang barusan turun. bukan abang? Bukan. Oh, sorry. Ya, tadi kabur deh bang. Kabur. Abang dari mana? Katolik, Protestan? Saya nggak percaya agama bang. Itu. Ada pertanyaan yang membuat saya nggak percaya agama, bukan berarti saya nggak mau beragama. Saya nggak berhenti di situ. Saya malah mencari kebenaran. Maka saya melepas agama saya dulu. Ya, dulu apa? Islam. Iya Islam. Iya, terus Nah, ya. saya Pertanyaannya Islam. gini, Bang. Anda kembali lagi ke Islam. Bertanya ke Islam. Saya mencari kan bang. Siapa tahu dari bang Zuma aja bisa mendapat hidayah itu. Oh, siap. Mendapat KTP-nya apa? KTP-nya apa? Islam. Islam bang. Oh, Iya. temannya Arom kayaknya ini. Asal jangan mengaku pendeta ya. Enggak. Cuman bermaksud wahyu sih, cuman mencari kebenaran itu. Makanya saya naik mau berangkat. Bang. Sejak usia berapa tidak berislam? Sudah 1 tahun lebih. Tapi Ya, tadinya 35 tahun. apa yang mempengaruhi Anda sampai tidak percaya Islam? Saya melihat agama itu sudah menjadi alat kepentingan pribadi dan politik. Dan di tempat saya itu rata-rata begitu bang. Makanya saya bilang, oh ini kok saya mencari kebenarannya di mana? Sementara semua orang yang saya temui itu rata-rata memanfaatkan agama sebagai alat kepentingan politik atau pribadi. Iya. Silakan. Makanya saya udah lepas dulu. Pertanyaannya Ya, gini bang, saya mau bertanya nih. Saya melihat ketidakkonsistenan Tuhan pencipta itu. Ketika dia memberi pesan dan mengutus nabi yang berbeda. Misalnya gini, ada pesan yang berbeda itu di Imamat 11 kan. Di situ tidak memperbolehkan hewan yang dimakan itu kuku terbelah dengan memama. Itu yang diperbolehkan. Nah, selain dari itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kenapa di Islam memperbolehkan unta untuk dimakan? Sementara dia tidak masuk dalam syarat kuku terbelah. Itu bang. Apa dasarnya umat Islam memperbolehkan unta itu untuk dimakan? Sementara jelas di Imamat 11 itu tidak memperbolehkan salah satu syarat yang tidak memenuhi syarat itu bang. Misalnya kan yang diperbolehkan itu kuku terbelah dengan yang mengunyah. Nah unta tidak memenuhi salah satu syarat yaitu kuku terbelah. Iya. Itu pertanyaannya bang. Apa dasarnya umat Islam memperbolehkan unta untuk dimakan? Oke. Tapi Anda percaya ada Tuhan? Iya, saya percaya bang. Oke. Tuhan itu harus ditaati kan? Iya. Kalau Tuhan perintahkan abang membunuh anak abang, abang mau? Kalau sudah masuk ranah iman, wajib. Pintar. Tunduk patuh. Sekarang hukum tentang binatang, halal haramnya yang datang di dalam Torah itu berlaku untuk siapa bang? Bani Israel. Boleh nggak hukum itu ditakar untuk Islam? Nah itu yang saya minta penjelasannya bang. Jadi Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel untuk Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan memberikan aturan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan aturan yang datang kepada Bani Israel. Memang itu berlaku hanya untuk kaum Bani Israel. Dan untuk sampai ketika datangnya Nabi Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad, maka aturan mereka itu sudah tak berlaku lagi.
Yang berlaku adalah aturan yang datang kepada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Ya ahlal kitab, wahai engkau yang dulu pernah aku berikan Taurat, Zabur dan Injil. Qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum. Telah datang kepada kalian rasulku Nabi Muhammad untuk mengajarkan segala sesuatunya, menjelaskan apa yang kalian sembunyikan. Nabi Muhammad datang kepada kalian untuk mengajarkan segala sesuatunya. Artinya dia, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Maka aturan Taurat itu tidak dipakai lagi. Aturan Injil itu tak dipakai lagi. Orang-orang Yahudi wajib hukumnya ikut aturan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran sesuai dengan firman Allah, ya ayuhan nas inni rasulullah, wahai seluruh manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian seluruhnya. Kalau Nabi Musa, seruannya hanya untuk Nabi Musa, untuk kaumnya. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Hai anak-anak Yakub, hai anak-anak Bani Israel. Begitu juga Nabi Isa, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Begitu Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas. Berarti Bani Israel diseru. Semua keturunan Adam diseru. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad aku utus dengan Al-Qur'an agar Nabi Muhammad menjelaskan Al-Qur'an itu kepada seluruh manusia, agar manusia mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kaitannya dengan dia sebagai hamba dan aku sebagai Tuhannya. Jadi Al-Quran itu datang, sudah tak berlaku lagi yang lain. Semuanya harus tunduk kepada Al-Quran. Jangan Anda mengatakan, loh kok tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Torah pada zamannya. Zabur zamannya, Injil zamannya. Begitu selesai zamannya, ditentukan dengan datangnya Al-Quran. Maka zaman hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel tidak berlaku lagi. Sekarang saatnya adalah Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Adapun informasi Taurat, Injil, Zabur itu hanya untuk kita imani bahwa dulu Allah pernah mengutus sebuah kitab namanya Torah, Zabur dan Injil. Namun sekarang mereka pemilik kitab-kitab tersebut kudu wajib bermuara kepada Quran. Tak ada lagi yang lain. Begitu saudaraku. Yang Anda pelin-pelan itu kalau Taurat masih dipakai, Al-Quran masih dipakai, Anda berada di tengah. Loh ini yang mana yang harus dilakukan ini? Nggak bisa begitu. Karena Taurat zamannya sudah selesai. Sekarang zamannya Al-Quran. Zamannya Orde Lama, Orde Baru sudah tak ada. Sekarang zamannya reformasi. Maka semua ketetapan Orde Lama dan Orde Baru melebur di dalam reformasi. Begitu abangku. Jadi nggak bingung lagi gitu loh. Iya bang, cukup bang. Sangat banyak yang saya ilmu ini bang. Ya Masya Allah. Subhanallah. Oh abang dari mana ini? Aceh? Sulawesi Utara, Manado. Oh Manado. Iya. Oke. Sip. Oke bang, makasih bang. Baik saudara, makasih. Silakan saudara-saudara. Ini pembunuh Tuhan ini. Ini pembunuh Tuhannya orang Kristen ini. Kita interogasi dulu dia. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Gurunda mengganggu. Saya turun dulu. Waalaikumsalam. Inilah tentara yang paling hebat di bumi ini, tentara Romawi. Tuhan dibunuh. Ya, maaf. Saya adalah tentara Romawi dari berbagai negara Romawi. Masya Allah. Nama akunnya bagus. Sangat menyakitkan.
Nama akunnya tentara Romawi. Tapi wajah saudara kita itu wajah orang baik-baik, bukan wajah sangar. Enggak mungkin muka-muka kayak gitu dia bisa mengeksekusi Tuhan. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Halo, Bang. Bang, ada obat bisul, Bang. Oi! Horas. Horas. Itulah biar ganteng ya kan. Ntar dulu ya. Biar aku ngecam. Ya, oke. Katolik Protestan. Kristen. Oh, Kristen. Protestan berarti. Iya boleh. Iya. Oke. Apa topik kita? Itu topiknya, Bang. Maryam ayat 31 dengan Galatia. Aku buru-buru biar aku baca dulu ya. Ya, silakan. Maryam. Makasih Ahi Sugi. Masya Allah guru saya ini. Iya, mantap. Matius 26:67. Yesus diludahin. Oke, thank you. Begitu. Iya. Ya. Di belakang layar guru saya banyak. Ngajarin saya bebel. Abang Kristen? Saya Muslim, Abang. Saya Muslim. Wah, sembari aku cari ya. Ya. Maksudku motivasinya buat topik ini apa nih, Bang? Motivasinya itu supaya kita tahu di mana roh kebenaran itu bekerja. Wow, itu keren, itu keren. Apakah di Islam roh kebenaran itu atau di Kristen kan gitu, Bang? Karena Yesus berpesan kalau roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Gitu. Kalau roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Iya. Keren itu. Iya. Abang orang suku Batak, abangku. Iya, Batak lah bosku. Horas. Tapi kok mukanya kayak orang Bugis? Ini itulah kalau sudah konsumsi di generasi sekarang sudah enak-enak semua. Wajah itu pun ganteng-ganteng semua. Iya. Enggak seperti saudara-saudara saya Batak yang lainnya. Abang ini ganteng kayak orang Bugis. Itu bisa dari sisi pandang yang berbeda. Saya baca dulu Galatia 3 ayat 13 ya. Iya. Lanjut, Bang. Biar sekalian didengar para penonton kita. Iya, sip. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Wow. Bagus? bagus. Iya, bagus. Bagus. Terus sandingannya Maryam 31. Iya, Nabi Isa wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkahi di mana saja aku berada. Tidak sempat dia dikutuk. Wow. Pengertiannya hostnya bahwa Yesus tidak sempat dikutuk. Iya, nggak ada ruang untuk mengutuk beliau karena beliau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, itu gimana itu, Bang? Kenapa bisa? Pengertianku bukan dalam teologi ya. Iya. Tapi pengertian dalam keimanan yang aku jalankan sampai saat ini. Iya. Itu agak-agak dipisahkan tuh ya.
Iya, Kalau bahasa teologi nanti takut salah saya. siap. Gitu. Jadi boleh abang bacakan yang Maryamnya sekali lagi? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Iya. Allah menjadikan aku jadi seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk mendirikan ibadah serta menunaikan zakat atau bayar pajak atau kalau dulu perpuluhan sepanjang hayat gitu. Iya. Jadi kira-kira topiknya di mana yang mau kita coba bahas? Yesus mengatakan di data Yohanes 16 nomor 7, 8, 9 sampai 15 bahwa aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak datang. Ya. Dan kalau roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang dikatakannya. Dan kalau ia datang, dia memuliakan aku. Asik. Gitu. Nah, berarti selepas dari Yesus ini, yang datang dua tokoh di Kristen Paulus, di Islam Nabi Muhammad. Oke. Nah, siapakah di antara dua tokoh ini yang memuliakan Yesus? Oh, pasti Yohanes kalau versi kita Kristen. Paulusnya maksudku Bang, yang mengatakan Yohanes terkutuk. Paulus itu artinya Yohanes Paulus. Ya. Yesus kok malah mengajarkan Yesus mati dengan jalan kutuk menanggung dosa-dosa dunia. Oh, di situ yang abang cari tahu ya. Iya. Kan kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa orang Yahudi kan pakai binatang. Domba, kambing, sapi, lembu, bukannya manusia. Dan satu lagi. Iya. Aku potong dulu. Tuhan itu kalau menebus dosa itu pakai binatang, artinya persembahan kan gitu. Persembahan, iya. Betul. Iya. Itu dia kalau pemahamannya itu makanya saya potong, mohon maaf. Di zamannya perjanjian lama itu di Kristen. Ya, Sebelum betul. kehadiran Yesus ke muka bumi gitu. Nah, siapalah yang menjadikan kemudian Yesus menjadi penggantinya sebagai tumbal? Dalam keimanan itu yang aku miliki, saya kan tadi jelas ya, tidak bahasa teologi ya, buat kawan-kawan yang nonton dari bawah ya. Tetapi di dalam pemahaman yang kuserap itu adalah Yesus datang ke bumi untuk menebus. Berarti sebelum dia datang sudah dibuatkan suatu tugas. Itu Jadi kata siapalah yang menobatkan Yesus? Kan di situ tadi pertanyaannya kan. Iya. Siapalah yang menobatkannya? Ya pasti Tuhan dari segalanya kan begitu. Tapi tidak ada Tuhan menubuatkan orang benar mati, Bang, untuk nebus dosa-dosa yang lain. Di situ poinnya ya kawan-kawan ya. Dari tahu suatu topik atau tulisan, adakah Tuhan mengirimkan, menjanjikan? Kira-kira poinnya di situ yang mau dicari tahu hostnya ya. Iya. Itu dia guys. Mohon bantu saya, kira-kira ada yang paham kan? Naik ke atas, yuk. Kasih tahu hostnya. Karena orang yang mencari tahu itu tidak salah. Iya, betul. Orang yang Betul. mencari tahu tidak salah. Menjadi debat itu lumrah karena kita masing-masing punya logika. Betul, Ya. betul. Tapi logika yang membangun, jangan yang Betul. jadi macam apa, nggak bagus itu. Iya, betul. Menjadi tugas bagi saya untuk kita semua mengangkat di mana tertulis itu untuk kita sampaikan kepada publik, Ya. kepada siapapun yang mencari tahu. Kira-kira begitu. Betul, Pak betul. Host. Betul. Tepuk tangan dulu buat abang saya ini. Ada lagi yang mau kita lanjutkan Bang? Karena tugas yang Bapak host tanyakan itu cukup penting dan bagi saya akan belajar. Iya. Mungkin habis ini kita naikkan, mungkin ada teman yang tahu dalilnya abang. Boleh ya? Boleh dong, boleh. Oke. Makasih abang. Salam kenal, nanti jumpa lagi kita.
Siap. Horas. Horas. Oh, keren kali, bah. Kalau semua saudara-saudara kita dari Kristen sama seperti abang ini dalam berdialog, aman kita berdialog sampai 3 minggu pun duduk di sini tuh enggak masalah. Kenapa? Karena beliau tidak ngotot pada sesuatu kondisi di mana beliau belum temukan dalilnya. Beliau jujur, aku belum tahu dalilnya. Ayo yang dibawa naik kalau ada yang tahu. Itu baru gentleman. Ada lagi yang tidak tahu, sosokan gak tahu sama sekali. Bukannya mengakui kalau dia tidak tahu, malah nyerang ke Al-Quran lah, ke hadits lah, kemana-mana perginya untuk membela diri. Tidak perlu yang kayak gitu, gak perlu. Uraikan aja yang Anda tahu. Apa yang Anda tahu ya uraikan aja. Kan begitu. Itu keren. Salut saya kalau ada abang kayak gitu tadi. Luar biasa. Pasti banyak teman abang ini. Banyak teman, diterima di mana-mana saja bergaul. Nah itu bagus. Tidak ada sentimen agama. Keren itu. Keren. Masya Allah. Luar biasa. Semoga nanti ke depannya bisa sahur sama-sama. Mati minyak ada di Matius 26. Matius 26 sudah mau naik dia ini. Yesus diludahi katanya. Halo saudara Iwan. Halo. Saudara Iwan. Iya, kenapa Ki? Halo, silakan yang masih mau diskusi, silakan naik. Ini saudara pejuang rupiah dari 3 tahun yang lalu minta naik, enggak naik. Aku sih berharap Ibu Eni naik lagi. Ibu Eni yang dari Toraja yang pirang rambutnya itu. Lucu kurasa dia. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang Juma. Sehat Bang, sehat. Alhamdulillah, makasih. Doa yang sama Abang juga. Amin. Terus perjuangkan kebenaran Islam Bang. Sip. Tapi ya. Abang kok cantik Abang? Pakai apa Bang? Abang kok cantik? Itu istri saya Bang. Oh sorry. Maaf. Kirain filter Abang, filter perempuan dipakai. Enggak lah Bang. Ya udah Bang, itu aja Bang. Oke, sip. Luar biasa. Maaf ya Bang ya. Maaf. Kirain Abang yang cantik tadi. Nah, ini dia. Ini dia yang kita tunggu-tunggu saudara-saudara sekalian. Ini dia si jali-jali. Kok nggak tampil di sini? Nah, halo semangat malam. Halo Bang. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Halo. Halo Bang. Mantap sekali. Halo. Katolik Protestan Bang. Halo. Saya Muslim Bang. Assalamualaikum. Mantap sekali, luar biasa ya Bang. Keren Abang ini. Di mana posisi Bang sekarang? Sumatera Utara Bang. Sumatera Utara. Ada yang ingin disampaikan Abangku? Oke Bang, oke, makasih.